Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya pada malam ini untuk berbagi cerita. Cerita yang pertama adalah ini bisa dikatakan sebuah mukaddimah. Jadi dulu Imam Al-Ghazali pernah mengajarkan ilmu di masjid. Seketika ketika saya menyaksikan antusiasnya anak muda Pemakasan, saya jadi teringat dengan halakoh-halakoh ilmunya para ulama, walaupun saya bukan ulama. Suatu ketika Imam Al-Ghazali sedang mengajarkan ilmu di masjid. Salah satu kitab yang cukup fenomenal dan luar biasa dari beliau adalah kitab Ihya Ulumuddin. Kata orang Arab, man lam yaqra ihya falaysa bi ihya. Siapa yang belum pernah baca ihya, maka dia tidak ihya. Ihya itu artinya hidup. Dulu ketika masih belajar di Mesir, alhamdulillah saya punya kesempatan untuk talaqi dan mendapatkan ijazah kitab Ihya Ulumuddin. Salah satu kisahnya, Imam Al-Ghazali pernah mengajarkan ilmu di masjid di waktu subuh. Lalu ketika beliau selesai mengajarkan ilmu, beliau beri kesempatan kepada orang-orang untuk bertanya. Maka muncullah seorang laki-laki mengangkat tangannya dan mengatakan, "Ana ya Syekh." Saya, wahai Syekh, izinkan saya bertanya. Kemudian Imam Al-Ghazali memberikan kesempatan, silakan tanyakan sesuatu. Kemudian orang ini mengatakan, "Ya Syekh, Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an berfirman, kulla yaumin huwa fi sya'n." Setiap hari Allah sibuk. Ada yang tahu ini ada di surat apa? Surat Ar-Rahman. Kulla yaumin huwa fi sya'n. Setiap hari Allah sibuk. Maka pertanyaan saya adalah, wa ma sya'nullahil yaum? Apa kesibukan Allah hari ini? Maka kemudian karena Imam Al-Ghazali kaget dengan pertanyaan yang luar biasa ini, Imam Al-Ghazali kemudian mengatakan, anzirni hattal ghad. Beri saya waktu sampai besok. Besok saya akan jawab. Lalu datanglah hari kedua, Imam Al-Ghazali kembali mengajarkan ilmu di masjid setelah subuh. Selesai kajian, orang itu mengangkat lagi tangannya dan bertanya, "Ya Syekh, bagaimana dengan pertanyaan saya kemarin?" Imam Al-Ghazali kembali meminta waktu, beri saya waktu sampai besok. Karena ternyata Imam Al-Ghazali belum mendapatkan jawaban dari pertanyaan itu. Hari kedua belum, hari ketiga sebelum tidur Imam Al-Ghazali kemudian sholat 2 rakaat. Selesai beliau sholat 2 rakaat, kemudian Imam Al-Ghazali berselawat kepada Nabi. Kemudian Imam Al-Ghazali berdoa, "Ya Allah, salah satu di antara orang yang hadir di dalam majlisku bertanya, Engkau berfirman, kulla yaumin huwa fi sya'an. Setiap hari Allah sibuk. Wa ma sya'nullahil yaum? Apa kesibukan Allah hari ini?" Dan saya tidak tahu ya Allah jawabannya apa. Beri saya hikmah, beri saya ilmu. La ilma lana illa ma 'allamtana. Kami tidak punya ilmu kecuali yang Engkau ajarkan. Beri saya ilmu, apa kesibukanmu ya Allah? Setelah selesai sholat, sholawat, doa, kemudian Imam Al-Ghazali tidur. Di dalam tidurnya, Masya Allah, Imam Al-Ghazali bermimpi bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Imam Al-Ghazali mengajukan langsung pertanyaan itu kepada Rasul, dan Nabi menjawab. Kata Nabi, wahai pengikutku, wahai orang yang sedang bertanya, jika ada yang menanyakan kepadamu tentang
kulla yaumin huwa fi sya'n, berikan kepada dia jawaban ini. Kesibukan Allah setiap hari itu ada 3. Yang pertama adalah Allah sibuk membukakan rahmatnya dan ampunan untuk hamba-hambanya yang berdosa. Yang berbuat dosa dia di siang hari, Allah bukakan pintu ampunan di malam hari. Yang berbuat dosa di malam hari, Allah bukakan pintu ampunan di siang hari. Itu kesibukan pertama. Yang kedua, kesibukan Allah setiap hari adalah memberikan rahmat dan kasih sayang rezeki kepada hamba-hambanya. Dan kesibukan Allah yang ketiga adalah mengangkat derajat hamba-hambanya yang beriman dan merendahkan hamba-hamba lain yang kufur. Sampaikan jawaban itu kepada orang tersebut. Lalu Imam Al-Ghazali sadar dari tidurnya. Kemudian Imam Al-Ghazali bertahmid dan berselawat. Bertahmid kepada Allah dan berselawat kepada Nabi. Imam Al-Ghazali merasa sangat bahagia karena mendapatkan jawaban dari pertanyaan yang paling sulit sejak beliau mengajarkan ilmu. Maka pada pagi itu Imam Al-Ghazali dengan semangat datang ke masjid. Beliau mengajarkan ilmu dengan sangat semangat. Dan setelah selesai mengajarkan ilmu, beliau bertanya, di mana orang yang kemarin bertanya kepada saya? Saya sudah dapat jawaban. Di mana orang yang kemarin bertanya kepada saya? Orang itu mengangkat tangan. Saya ya Syekh. Coba ulang lagi pertanyaanmu. Orang tersebut mengulang kembali pertanyaannya dan kemudian Imam Al-Ghazali menjawab pertanyaan itu dengan sangat jelas persis seperti yang diajarkan Nabi di dalam mimpi beliau. Tahukah teman-teman apa yang terjadi setelah itu? Setelah Imam Al-Ghazali memberikan jawaban yang sangat baik, orang itu kemudian mengatakan, "Ya Syekh, banyak-banyaklah berselawat kepada orang yang telah mengajarkan Anda jawaban itu melalui mimpi." Imam Al-Ghazali kaget. Bagaimana dia tahu mimpi saya? Sehingga dia mengatakan, "Ya Syekh, banyak-banyaklah berselawat kepada orang yang telah mengajarkan jawaban itu kepada Anda di dalam mimpi." Kemudian Imam Al-Ghazali mengatakan, ternyata bisa jadi seseorang mengajarkan ilmu kepada orang yang lebih berilmu. Bisa jadi orang mengajarkan Al-Quran kepada orang yang lebih mengerti Al-Quran. Bisa jadi seseorang mengajarkan fikih kepada orang yang lebih mengerti fikih daripada dia. Ini adalah sebuah cerita hikmah. Sehingga malam ini saya yakin di hadapan kita ini banyak sekali orang ahli hikmah, alim, faqih. Maka izinkan saya untuk sedikit berbagi cerita-cerita yang mudah-mudahan bisa menyemangati anak muda kepada kebaikan. Walaupun bisa jadi seperti cerita Imam Al-Ghazali tadi, seseorang mengajarkan sesuatu kepada orang yang lebih mengerti daripada dia. Segala sesuatu yang benar datangnya dari Allah dan yang keliru karena kebodohan orang yang berbicara itu sendiri. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam surat Ibrahim, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita sebuah analogi. Jadi teman-teman nanti bisa cek surat 14, surat Ibrahim ayat 24. Saya coba bacakan beberapa ayat ini. Nanti mudah-mudahan ayat ini bisa menjadi tadabbur kita bersama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah kashajaratin thayyibah asluha thabitun wa far'uha fis samaa tu'ti ukulaha kulla hinin bi'izni rabbi
فيها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. Sadaqallahul azim. Nanti teman-teman di rumah tolong sebelum tidur atau pas lagi tahajud coba baca ulang ayat ini sambil ditadabburi maknanya. Dan sekarang kita akan coba bahas tadabbur dari makna ayat ini. Ayat ini sedang membuat sebuah analogi. Analogi itu kalau bahasa Arab namanya masal. Masal itu bahasa Arab yang jadi bahasa Indonesia, misal. Makanya di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat perumpamaan. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara, itu yang paling terkenal. Apa analogi yang sedang Allah bahas di dalam surat Ibrahim ayat 24? Allah lagi menceritakan tentang orang yang beriman. Orang yang lisannya adalah tauhid. Orang yang lisannya la ilaha illallah. Orang yang beriman itu kata Allah, yang lisannya adalah kalimatan thayyibah, yaitu la ilaha illallah. Itu analoginya seperti satu batang pohon. Syajaratin thayyibah, satu pohon yang sangat baik. Satu pohon yang sangat subur. Satu pohon yang sangat indah. Satu pohon yang sangat menakjubkan. Orang yang beriman itu seperti pohon. Dan pohon itu ternyata mengandung 3 hal penting. Yang pertama, akar yang kuat ke dalam bumi. Yang kedua, batang dan dahan yang menjulang tinggi seolah-olah sampai ke langit. Dan yang ketiga, daun, bunga dan juga buah yang selalu muncul di setiap musim. 3 hal tentang orang yang beriman. Akar, batang dan cabang, daun, bunga dan buah. 3 hal ini. Sehingga kalau kita mau meneliti diri kita, mau muhasabah diri kita, sudahkah kita menjadi seorang yang syajaratin thayyibah, menjadi mukmin yang baik seperti pohon yang baik? Coba periksa 3 hal ini pada diri kita. Akar, batang, buah. Apa maksud dari setiap unsur yang dianalogikan dengan pohon ini? Pertama adalah akar. Akar ini kata para ulama tafsir artinya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beberapa waktu yang lalu saya mencoba untuk membaca buku tentang The Miracle Life of Plants. Keajaiban kehidupan pohon ataupun tanaman. Agar saya lebih mengerti maksud dari analogi ini. Jadi saya coba baca buku tentang penelitian tentang pohon. Ternyata kata para ahli, pohon itu ketika awal tumbuh dia tidak tumbuh ke atas. Pertama kali ketika dia mau tumbuh, dia tumbuhnya ke bawah. Semua pohon kayak gitu, tumbuhnya ke bawah. Apa itu? Akarnya dulu yang tumbuh. Sehingga bagi orang yang tidak sabar, ketika dia menanam satu benih atau biji-bijian, dia berharap besok sudah tumbuh menjadi batang, dahan dan seterusnya. Ternyata lama. Lalu dia berpikir biji atau benih itu gagal karena dia tidak melihat ada pertumbuhan di atasnya. Dia salah faham. Padahal setiap tanaman itu ketika dia ditanam di tanah, maka dia pertama-tama akan tumbuh ke bawah terlebih dahulu. Itulah pertumbuhan yang benar. Itulah pertumbuhan dari pohon yang baik, pohon yang sempurna. Apa maksud Allah dengan analogi akar ini kepada kita, teman-teman?
Ternyata untuk menjadi seorang mukmin yang ideal, mukmin yang baik, kita harus memeriksa akar dan tumbuhnya di dalam hati. Bukan di lisan, bukan di peci, bukan di baju gamis, bukan di sarung, bukan di sorban, tetapi akar yang ada di dalam hati. Itu yang pertama harus kita periksa. Karena yang lainnya itu adalah hasil dari akar yang baik. Akhlak kita, ilmu kita, ucapan kita, ekspresi kita, kesabaran kita, senangnya kita, marahnya kita, itu semuanya tergantung akar. Sehingga aslus syai', asalnya segala sesuatu itu adalah akar di dalam hati kita, yaitu iman. Maka tidak akan menjadi mukmin kalau kita hanya belajar wawasan Islam. Kita tidak akan menjadi mukmin kalau hanya kita berpakaian muslim. Walaupun semua itu baik, tetapi awal dari menjadi mukmin itu adalah tumbuhkan iman di dalam hati kita. Tumbuhnya di dalam dulu sebelum keluar. Tumbuhnya di dalam hati dulu sebelum kita ekspresikan secara zahir. Bukan di sini. Iman itu letaknya di hati, bukan di lisan. Karena kalau orang mengatakan iman dengan lisan, hatinya tidak selaras, Allah akan tolak imannya. Wa minan nasi man yaqulu amanna billah yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Apa kata Allah? Ada orang yang mengatakan kami telah beriman kepada Allah dan hari akhir, tetapi Allah bilang wa ma hum bimu'minin, mereka bukan orang yang beriman. Kenapa? Ternyata jawabannya fi qulubihim marad, di dalam hati mereka ada penyakit. Penyakit apa? Raib, ragu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin menjadi seorang mukmin yang ideal, maka unsur pertama yang harus kita periksa adalah bagaimana hati kita hari ini. Apakah di dalam hati kita ada Allah? Maksudnya gimana Ustadz? Kalau kita mengalami sebuah pengalaman hidup, siapa yang pertama kita ingat? Kita tidak bisa menjawab itu dengan lisan. Jawabannya istafti qalbak, tanya ke dalam hati kita masing-masing. Apa yang pertama kali kita ingat? Apa yang pertama kali kita pegang? Apa yang pertama kali kita andalkan ketika kita sedang mengalami sebuah peristiwa dalam hidup? Ada sebuah cerita. Ini pentingnya selalu melibatkan Allah dalam perasaan, dalam pikiran, dalam yakin. Jadi di Mesir ada seorang syekh bercerita gini. Ini ketika saya masih kuliah di sana, saya dengar ceramahnya. Beliau cerita gini, saya pernah mengajarkan sebuah ilmu tentang tauhid di masjid. Saya mengajarkan untuk selalu mengingat Allah. Saya mengajarkan untuk selalu mengandalkan Allah. Tiba-tiba suatu hari ketika saya sedang di terminal, beliau mau keluar kota naik bus. Di terminal beliau ketemu dengan seorang laki-laki yang mengenali beliau. Laki-laki ini kemudian bertanya, "Ya Syekh, apakah Anda yang mengajarkan ilmu di masjid fulan?" Kata Syekh itu, "Oh ya, benar saya." "Ya Syekh, terima kasih. Anda telah memberikan saya sebuah pencerahan." "Apa yang kamu alami?" tanya Syekh ini. Orang tersebut menceritakan, "Ya Syekh, sudah beberapa lama ini, berbulan-bulan ini, saya sedang mengalami masalah. Saya merasa dikhianati oleh teman dekat saya. Saya merasa disakiti oleh orang yang saya percaya. Saya memberikan dia uang
untuk kerjasama, tetapi dia tidak pernah mengembalikan uang saya dan tidak ada cerita ataupun laporan tentang kerjasama itu. Dia susah dihubungi, nomor handphonenya ganti, saya cari nggak ketemu, pokoknya dia seperti raib ditelan bumi. Dan uangnya lumayan besar menurut saya, sehingga setiap hari saya memikirkan dia, ya Syekh, di mana dia sekarang? Kenapa dia tega? Kapan dia akan datang? Kok dia bisa mengkhianati saya? Kapan dia dapat hidayah? Kapan dia berubah? Saya setiap hari memikirkan dia, berharap ada keajaiban. Tapi suatu hari saya mendengarkan ceramah dan majelis ilmu Anda yang menyampaikan agar kita lebih sering memikirkan Allah daripada makhluk. Saya sadar. Lalu saya melihat ke langit sambil beristighfar, ya Allah, maafkan saya. Saya melupakanmu. Ketika saya ada masalah, saya hanya memikirkan orang yang membuat saya merasa tersiksa, yang merasa dikhianati. Saya terus memikirkan dia dan melupakan Engkau, ya Allah. Mulai sekarang, saya akan memperbaiki, ya Allah. Saya akan hanya memikirkanmu. Allah, 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 Allah setiap hari. Allah Rahman, Allah Rahim, Allah Rauf, Allah Karim, Allah. Setiap hari dia mikirin Allah. Dia tidak lagi memikirkan orang itu. Karena dia percaya segala kebaikan dan jalan keluar adanya di tangan Allah, bukan di tangan makhluk. Maka setelah beberapa hari seperti itu, tiba-tiba handphonenya berdering. Nomor tidak dikenal. Dia angkat, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hal ta'rif nih. Orang itu nanya, kamu kenal saya? Dari suaramu saya seperti kenal. Kamu Fulan? Ya, saya Fulan. Yang sudah lama tidak mengontak kamu. Maafkan saya khilaf. Saya khilaf. Saya bawa uang kamu dan saya tidak amanah. Tapi akhirnya sekarang saya sadar. Saya mendapatkan sebuah hidayah, petunjuk dari Allah melalui mimpi. Akhirnya saya memberanikan diri untuk menghubungi kamu. Tenang, saya akan kembalikan hak kamu. Saya akan jual aset saya segera saya akan menuntaskan kewajiban saya kepadamu. Selang beberapa hari kemudian dia datang bertemu dan dia kembalikan. Apa pelajarannya buat kita, teman-teman? Ternyata kehidupan yang baik dari sebuah pohon itu awalnya bukan dari dahan, bukan dari daun, bukan dari bunga, bukan dari batang, bukan dari buah. Tapi awal dari kehidupan sebuah pohon yang baik adalah dari akarnya. Begitu juga kehidupan kita. Sehingga tadi saya nanya, istafti qalbak, tanya ke hati kita, tanya ke diri kita masing-masing. Kalau kita mengingat makhluk, kalau kita mengingat manusia, kalau kita mengingat orang yang membuat masalah, kalau kita mengingat orang yang mengecewakan kita, maka sebetulnya kita tidak punya akar yang kuat. Makanya pohonnya berdirinya miring, ditiup angin sedikit tumbang, dan pohon itu tidak memberikan buah apapun. Ujutusat min fauqiha. Bahkan dia tercabut dari bawah-bawahnya hanya dengan sedikit angin. Jadi sekarang kita jadi tahu, kalau kita ada masalah dengan seseorang, jangan pikirkan orang itu, tapi pikirkan yang pemilik dari segala jalan keluar. Kita lagi punya perasaan dengan seseorang, jangan pikirkan dia. Jangan kepo akunnya pakai akun palsu. Jangan caper sama dia, jadi selalu nge-like postingan dia yang pertama. Jangan komen di akun dia untuk caper-caperan. Terus gimana caranya? Kalau kita punya masalah dengan seseorang, masalah perasaan, masalah perdagangan, muamalah, apapun, jangan pikirkan dia terlebih dahulu. Pikirkanlah Rabb-nya. Sehingga jangan pernah kita caper kepada makhluk, caperlah kepada Allah. Caper kepada makhluk gimana? TikTokan. Sebelum posting pakai skincare. Udah gitu pakai foundation.
pakai lipstick matte. Udah sampai tebel make upnya pakai filter. Tiba-tiba jadi cewek Korea. Wah, luar biasa, glowing. Itu namanya caper kepada makhluk. Apakah cara seperti itu akan berhasil? Tidak akan pernah berhasil untuk kebaikan. Kalau berhasil untuk keburukan mungkin. Tapi berhasil untuk mendapatkan kebaikan tidak akan pernah berhasil. Kenapa? Karena sesungguhnya kebaikan tidak didapatkan dengan cara-cara yang tidak baik. Jadi kalau pengen caper dan pengen mendapatkan perhatian dari seseorang, caperlah kepada pemilik hatinya. Lagi pula kita nggak bisa loh mengetuk hati seseorang, tuh nggak bisa. Nggak bisa kita mengetuk hati seorang perempuan, nggak bisa nih buat yang di depan. Kenapa nggak bisa Ustadz? Karena hati manusia ada di antara jemarinya Allah. Hati manusia ada di dalam genggaman Allah. Allah yang membolak-balikannya. Sehingga kalau kita cerdas, kalau kita beriman, kalau kita belajar tauhid, maka kita tahu harus kemana kita mengetuk supaya mendapatkan hati itu. Jangan pernah mengetuk hati seorang perempuan langsung ke orangnya, tapi ketuklah pintu hatinya dengan mengetuk pintu langit. Sekarang pertanyaannya, gimana cara kita mengetuk pintu langit? Gimana cara kita mengetuk rahmat Allah? Caperlah kepada Allah, atraktiflah di hadapan Allah. Gimana atraktifnya? Berdiri, ruku, sujud, berdiri, ruku, sujud. Itulah caper kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tasbih, zikir, perbanyak, ribuan. Kemana-mana bawa ini. Anak muda harus punya outfit baru nih. Kalian punya jam tangan, punya cincin, punya segala macam. Mana tasbih? Milikilah 2 model alat zikir. Ini alat namanya ya. Yang pertama tasbih, yang kedua ceker. Kenapa Ustadz? Beda. Kalau tasbih memudahkan kita berzikir dengan zikir yang tidak terlalu banyak. 70, 100 bisa pakai tasbih. Tapi kalau zikirnya udah ribuan, agak susah. Seringnya kita kegeeran. Tadi udah putaran keberapa ya? Kayaknya udah ke-7 deh, 700, padahal baru 2. Karena tidak terbiasa. Kalau ceker, wah 10.000, padahal cekernya rusak. Artinya, caperlah kepada Allah dengan membasahi lisan dengan nama Allah. Jangan pernah biarkan lisan kita ini basah kecuali di dalamnya ada kalimat Allah. La ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah. Caper ribuan kali setiap hari. Itulah cara mengetuk hati seorang perempuan. Kalau bahasa anak muda, cara ngecengin cewek yang syariah. Jangan ngecengin cewek caper di jalan. Jangan ngecengin cewek caper dengan tiba-tiba atraktif. Jangan ngecengin cewek caper di sosmed. Jangan ngecengin cewek pura-pura ada WA nyasar. Kalau mau ngecengin cewek, cobalah caper kepada pemilik dari hati perempuan tersebut. Ini cara yang paling syariah. Banyakin ibadah, banyakin zikir, banyakin doa. Nggak usah caper sedikit pun kepada perempuan itu. Biarkan tiba-tiba dia merasa sendiri dengan seizin Allah. Ustadz udah, tapi malah ditikung sama teman sendiri. Bagaimana kalau ternyata kita udah caper ke langit? Berdoa, ya Allah, boleh nggak nyebut nama orangnya dalam doa? Boleh. Nama akunnya? Boleh. Kenapa boleh nama akun Ustadz? Akun sekarang adalah nama panggilan. Dulu namanya kunyah, sekarang akun. Mirip. Dulu istilahnya kunyah, panggilan. Sekarang istilahnya akun, nggak pakai ya. Ya Allah, saya nggak tahu namanya, tapi saya tahu @fulanah_fulan.
Ini bukan main-main dengan Allah, ini serius karena kita nggak tahu namanya. Sama seperti dulu ada tabi'in di depan Masjidil Haram Ka'bah berdoa, ya Allah, nikahkan saya dengan Sukainah _ Husain. Apa arti underscore? Binti. Sukainah bintu Husain. Siapa Sukainah bintu Husain? Perempuan yang sangat terkenal dari Irak karena kecantikannya, karena kedermawanannya, karena solehahnya, sehingga laki-laki ini ingin dinikahkan dengan Sukainah. Apa yang terjadi kemudian? Selang beberapa bulan kemudian dia menikah dengan Sukainah bintu Husain. Artinya andalkan Allah, jangan andalkan TikTok. Andalkan Allah, jangan andalkan Instagram. Ini saya bicara ke anak muda, jadi bahasanya maaf, analoginya kekinian. Kalau orang tua, andalkan Allah, jangan andalkan surat. Karena orang tua dulu modalnya pakai surat. Nggak ada perangko, nggak sampai-sampai. Kalau sekarang perangkonya adalah kuota. Andalkan Allah, jangan andalkan Facebook, TikTok, Instagram, apalagi micet. Tidak akan pernah berhasil, yakin. Bahkan kalau kita terjebak, kita akan mewarisi dosa bukan hanya kepada diri kita, tetapi juga kepada keturunan kita. Nauzubillah min dzalik. Jadi unsur pertama itu adalah yakin kepada Allah, andalkan Allah. Bukan mengandalkan yang lain. Apapun masalah kita, masalah jodoh, masalah karir, ketika kita lagi nyusun skripsi, tiba-tiba diuji dengan dosen yang killer, pembimbing yang galak, judul kita ditolak terus, maka jangan pernah mikirin pembimbing itu. Jangan mikirin dosen itu. Kapan bapak itu sakit supaya diganti dengan dosen lain? Jangan mikirin orangnya, tapi pikirkanlah zat yang akan memudahkan urusan kita. Alladzina yadhkuruna Allah qiyama wa qu'uda wa ala junubihim. Dia selalu mengingat Allah dalam keadaan berdiri, dalam keadaan berbaring, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring. Selalu yang pertama diingat Allah, Allah, Allah. Apapun masalah yang pertama kita hadapi, Allah langsung yang pertama kita ingat, bukan yang lain. Kehilangan Allah. Kenapa Allah? Allah yang akan mengganti yang lebih baik. Ditipu orang, Allah yang akan memberikan jalan keluar. Ribut pasangan suami istri, Allah yang akan mengislah di antara kami berdua. Apapun masalah kita, yang pertama harus kita ingat adalah Allah. Itulah yang disebut dengan akar yang tumbuh di dalam hati. Karena waktu kita terbatas, maka malam ini cukup satu unsur dulu. Insya Allah saya mohon maaf karena ada keterbatasan. Insya Allah pada kesempatan yang lain kita akan belajar bareng-bareng lagi. Amin. Malam ini satu saja, mudah-mudahan oleh-oleh hadiah yang bisa teman-teman bawa pulang. Ingatlah Allah sebelum yang lainnya. Ingatlah Allah sebelum yang lainnya. Siapa yang mengingat Allah, Allah mengingatnya dan Allah akan menyelesaikan masalahnya. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.